PKB Masa Depan Jakarta artinya PKB ingin merebut kekuasaan. Kenapa Jakarta ini adalah zona merah? Zona merah artinya kalau kita lengah, kalau kita sampai teledor, Jakarta ini akan dikuasai oleh kelompok-kelompok Islam yang garis. Pemirsa PKB Talks 24 dimanapun Anda berada, DKI Jakarta memang berada di zona merah ideologi Islam garis keras. Sejumlah penelitian menunjukkan hal tersebut. Ada sebanyak 23% pelajar SMA dan mahasiswa di Jakarta yang telah terpapar ideologi radikalisme. Hal itu menjadi salah satu concern bagi PKB DKI Jakarta. Karena itulah PKB DKI Jakarta pun memberikan pembekalan terkait dengan pemahaman basis ideologi Ahli Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah yang harus diperjuangkan oleh para kader dan pengurus PKB yang akan maju sebagai bacal PKB di pemilu 2024. Berikut penuturan Sekretaris Wilayah DPW PKB DKI Jakarta Haji Muhammad Fauji yang juga merangkap sebagai Ketua LPP PKB DKI Jakarta. Yuk kita saksikan penuturannya hingga tuntas. Agenda hari ini adalah penting untuk para caleg. Pertama soal kelengkapan pemberkasan, alhamdulillah 100% selesai pemberkasan. Tinggal nunggu pengumuman di KPU kapan akan segera diumumkan. Yang kedua terkait dengan garis perjuangan partai. Ini kenapa di DKI Jakarta PKB harus menang. Tadi Pak Ketua kita sudah menjelaskan banyak lebar bahwa Jakarta ini adalah zona merah. Zona merah artinya kalau kita lengah, kalau kita sampai teledor, Jakarta ini akan dikuasai oleh kelompok-kelompok Islam yang garis keras. Nah, PKB sebagai partai yang partai garis tengah ini harus hadir di sini. Hadir memberikan solusi bahwa Islam yang sebenarnya itu Islam yang versi Nahdliyin, Islam yang versi Nahdliyin yang selama ini sudah jelas diperjuangkan oleh PKB. Pertama itu. Yang kedua PKB ini partai yang berideologi, partai yang punya ideologi. Artinya garis perjuangan jelas, sudah jelas. Arahnya kemana itu sudah jelas PKB. Kita tidak pernah punya orientasi caleg atau pengurus partai itu tidak ada orientasi nyari uang, tidak ada orientasi nyari jabatan, tapi semua ini berjuang untuk kepentingan ideologi. Kita partai jelas begitu. Nyatanya buktinya PKB itu berideologi. Setiap pemilu suara partai di PKB itu besar. Semua ada suara partai yang cukup signifikan Di setiap dapil ya? Di setiap dapil. Itu buktinya bahwa PKB punya basis ideologi. Nah di Jakarta ini memang harus terus dikembangkan ini karena apa yang dibilang ketua bahwa zona merah. Jadi tolong semua caleg tapi sedikit ada pembekalan dari ketua soal itu. Depan kita juga akan lebih dalam lagi memperdalam soal agenda ini di acara BIMTEK yang akan datang yang disebut dengan PKB. Penajaman lagi sampai nanti kita detail, kita bahas di mana benang merah, di mana zona-zona merah. Yang ketiga terkait dengan pendampingan caleg, bahwa partai ini bertanggung jawab atas semua caleg. Partai akan melakukan pendampingan, caleg semua akan kita dampingi, bukan kita mendikte. Soal strategi menang, kami persilakan bebas semua caleg. Tapi bahwa partai akan mendampingi sampai calegnya ini benar-benar nanti jadi. Kita melakukan pendampingan karena kita berpikir partai, bukan berpikir personality caleg. Jadi wajib bagi kami untuk mendampingi. Ya, kami pernah mendapatkan informasi dalam sebuah forum bahwa Jakarta ini benar-benar masa kritis. Garis-garis radikal, kelompok-kelompok garis radikal ini ada di setiap gang di masyarakat, di setiap gang, di setiap RT, setiap RW itu ada. Ini kalau tinggal ada yang mencet tombol aja, mencet tombol ini selesai Jakarta radikal semua. Nah, PKB punya struktur, PKB punya caleg, semua juga kita akan gerakkan melalui calegnya. Di saat kampanye nanti kita akan ada pembekalan soal itu.
strukturnya juga kita akan gerakkan melalui DPC, melalui PAC, melalui ranting, dan melalui koordinator-koordinator. Semua bergerak bareng karena struktur Jakar. Insya Allah kalau semua bergerak bareng, suara PKB naik, Jakarta terjaga dari zona merah. Mabda siasi PKB sama dengan mabda siasi. Garis dari perjuangan kita udah jelas. Isinya orang PKB ya orang NU. Orang NU berpartainya lewat PKB. NU bukan bagian dari PKB, tapi PKB adalah bagian dari NU. Akan PKB DKI Jakarta lakukan jika pemilu dilakukan dengan sistem tertutup? Terkait dengan sistem pemilu yang akan disahkan oleh MK, bahwa PKB siap. Artinya siap itu jika itu pemilu nanti keputusannya terbuka, kita sudah siap. Kita sudah siap, semua calon sudah bekerja. Tapi nanti kalau toh itu keputusannya tertutup, PKB insya Allah akan membuat mekanisme secara internal kita terbuka. Gimana itu Pak? Nah, itu dalam proses penggodokan di DPP PKB. Kita pasti ngikutin dan PKB akan membuat sistem terbuka dengan mekanisme internal. Dan insya Allah ini berlaku adil untuk semua calon kita. Karena apa? Karena kita bukan persoalan terbuka tertutup, karena kita ngejar target. Target kita yang sudah kita floor di media itulah target kita, 15 kursi. Kenapa? Karena cita-cita besar kita, Jakarta yang lebih baik, Jakarta masa depan, PKB masa depan Jakarta, visioning Indonesia yang digelorakan Caimin itu bisa terwujud ketika PKB suaranya naik, baik di DPRD maupun di Jakarta. Nah, kita menargetkan 15 itu sangat rasional, sangat masuk akal. Dan insya Allah kita wujudkan benar-benar PKB sebagai masa depan Jakarta pasca IKN. PKB masa depan Jakarta. PKB masa depan Jakarta artinya PKB ingin merebut kekuasaan. Kekuasaan bagi PKB itu bukan segala-galanya, tapi alat perjuangan. Dengan kekuasaan yang dimiliki, insya Allah PKB akan lebih maksimal bekerja untuk rakyat. PKB akan lebih maksimal memperjuangkan seluruh kepentingan, baik kepentingan orang Nahdliyin, kepentingan di luar Nahdliyin, untuk kepentingan umat. PKB punya setiap kebijakannya di PKB itu pasti akan dipertanggungjawabkan baik kepada masyarakat, kepada partai, sekaligus kepada yang di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share.